Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan mereview skincare abal-abal. No. Kita akan mereview luluran atau perawatan di rumah aja. Nah, sebenarnya perawatan di rumah aja ini nih sebenarnya sudah sering banget diulas di Google, di YouTube, kayak gimana cara buat lulur pakai bahan alami, masker pakai bahan alami. Tapi menurut saya masih banyak yang salah nih, masih banyak yang sesat nih. Hari ini kita akan nge-review bahan-bahan apa nih yang bagus untuk bikin luluh atau skincare di rumah aja. Dan bahan apa yang nggak boleh dipakai nih. Dan bagaimana caranya. Jadi semuanya komplit. Tenang aja, bagi kalian semua yang bokeh, nggak punya duit. Jadi kalau beli skincare kan mahal dok. Ya aku pengen putih, kulitku pengen bagus, tapi mahal dok. Ternyata kita bisa buat yang murah aja loh. Modal cuma 2.000 perak. Ini semua ide dari dua orang di samping saya. Ada Dr. Sharon dan Dr. Nyoman. Jadi karena ide mereka, jadi saya bawa mereka di YouTube inilah ya sekalian. Dr. Sharon ini adalah dokter saya untuk di Bekasi. Athena Bekasi. Sedangkan Dr. Nyoman yang tampan tapi jomblo ini adalah dokter untuk Dr. Hen Bali. Dr. Hen Bali itu. Jadi bagi kalian semua yang pengen perawatan yang aman, yang berkualitas, yang bagus, kalian bisa datang ke Klinik Kecantikan Athena dan Dr. Hen. Kalau di Klinik Kecantikan Athena ada di mana aja tuh? Ada di Medan, ada di Lampung, ada di Palembang. Jadi jangan nanyain Palembang ya, pusatnya justru di Palembang. Ada di Jakarta Selatan, ada di Tangerang, ada di Makassar, ada di Bandung, ada di Surabaya, dan sebentar lagi juga akan ada di Semarang, Bogor, Jakarta Utara, dan Bekasi. Sedangkan Dr. Hen, jangan khawatir bagi kalian semua yang low budget, pelajar, dok, aku juga pengen perawatan dok, tapi nggak punya budget yang lebih dok. Kalian bisa ke Dr. Hen Skincare, karena Dr. Hen Klinik ini lebih low budget ya, lebih terjangkau ya. Lebih murah. Betul. Tapi nggak murahan. Ya. Tapi nggak murahan, luar biasa. Nah, sekalian kenalan dengan dokternya pastinya ya. Untuk sementara Dr. Hen itu adanya di Palembang, di Bintaro, di Jakarta atau Tangerang gitu ya? Tangerang. Masuk Tangerang ya. Dan sebentar lagi akan ada di Bali tuh. Sambil liburan, sambil perawatan, sambil ngecengin dokter Coba. Nah, langsung aja ini kita masuk pengen bikin luluran di rumah aja. Dan yang aman pastinya. Pastinya aman ya, karena kaya manfaat, tapi juga harus tetap aman. Saya pakai 3 bahan utama. 3, apa itu? Yang pertama itu beras. Jadi ini murah banget dan pasti semua rumah punya beras. Ya. Boleh beras apa aja. Raskin juga boleh. Beras bansos juga boleh. Beras tetangga juga boleh, minta dikit. Dan juga kita pakai kopi. Ini kopinya merek apa aja juga boleh, nggak jadi masalah. Dan satu lagi kita pakai oatmeal. Nah, Dokter Nyoman, kenapa nih kita pakai beras? Ini bahan utamanya beras ya? Beras. Oke, jadi pada lulur ini bahan utamanya itu adalah beras. Jadi berasnya yang banyak nih. Kenapa kita pakai beras nih? Karena beras ini selain buat ngenyangin perut kalian setelah dimasak jadi nasi, ini juga bagus untuk kulit kalian, menutrisi dan bikin kenyang kulit. Karena ternyata ini mengandung vitamin banyak banget dok. Ada vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan juga gamma oryzanol yang bisa bikin kulit jadi kinclong. Terkenal banget tuh. Jadi gamma oryzanol tuh khasnya banget ada dalam beras ya. Ya. Fungsinya untuk apa aja tuh? Buat nyambarin pori, sama buat ngurangin dark spot. Bekas luka bisa hilang juga. Membantu menghilangkan bekas luka juga ya. Jadi bagi kalian semua yang punya bekas luka di wajah, bekas luka di badan, nggak mampu pengen ke klinik kecantikan mahal banget juta-jutaan. Aduh, bisa buat sendiri di rumah nih. Modal 2.000 perak. Bisa bagus asal dirutinin ya. Iya, jangan pula kan abis bikin beras kayak gini olesnya bim salah bim sembuh nggak kayak langsung gitu juga. terus gitu kan. Tapi memang butuh proses. Tapi sebenarnya loh, kalau saya bongkar rahasia sedikit ya, semua skincare, baik skincare merek apapun juga, ataupun skincare merek Athena, sebenarnya semuanya itu terinspirasi pada bahan alami ini. Jadi kita tuh lihat di beras ini ada vitamin apa aja nih? Ternyata ada gamma oryzanol nih. Diambil nih gamma oryzanolnya, karbonya dibuang gitu kan. Kalau di kopi ini ada apa nih? Kalau kopi itu kaya banget sama kafein dok. Jadi kafein itu juga membantu banget dengan antioksidan. Dimana antioksidan itu sangat membantu untuk mencegah penuaan dini. Jadi dia ngambil antioksidannya itu ditaruh tuh. Tapi bagi kalian semua yang low budget, kaum Miss Queen
yang belum mampu membeli skincare nggak apa-apa, kita buat sendiri. Toh zaman dulu juga nggak ada tuh gini-ginian. Zaman dulu kan pakai yang kayak ginian tuh. Nah, tapi saya mau ajarin cara yang amannya tuh. Sama satu lagi kita pakai oatmeal. Jadi oatmeal ini relatif banget karena sebenarnya saya pengennya itu berasnya menjadi micro scrub. Jadi scrub yang kecil, sedangkan untuk scrub yang gedenya kita pakai kopi dan juga pakai oatmeal tuh. Nah, langsung aja nih ya, kita blender berasnya nih. Nah, kita pengen buat lulur nih semua badan. Jadi kita buatnya agak banyak nih. Jadi kita butuh 15 sendok beras. Ya, berasnya apa aja sekali lagi ya. Dan jangan lupa dicuci dulu. Nah, kalau saya nih, buatnya kayak gini nih beras nih. Saya pengen 2 combo. Jadi, berasnya manfaat untuk lulur. Satu lagi, air rendaman beras juga penting tuh. Jadi setelah dicuci 2-3 kali, kita diamkan dulu berasnya itu di air putih. Rendam selama 30 menit. Itu namanya apa itu? Air rendaman beras, ya. Cucian beras. Air rendaman beras, bersih kan? Itu ada manfaatnya juga ya? Ada. Apa aja itu berasnya manfaatnya? buat scrub, airnya buat toner, jangan dibuang. Loh, Manfaatnya ada loh. toner ya? Tuh, kita tadi sudah buat nih. Ini dia nih. Toner air beras. Fungsinya apa aja nih? Mencerahkan kulit. Mencerahkan kulit. Jadi bagi kalian yang nggak mampu beli skincare, bisa pakai air beras doang nih. Tapi yang bersih. Iya, apa aja tuh? Selain itu apa lagi? Buat efek anti-aging karena dia mengandung selenium, Dok. Selenium itu bagus banget buat meningkatkan elastin dan juga kolagen. Sehingga kulit kita lebih kayak kulit bayi gitu, Dok. Gemoy gitu. Kenyal ya? Masih ada loh, Dok. Apalagi? Satu lagi buat kalian semua yang punya kulitnya agak berminyak. Jadi air beras ini bagus banget buat menghilangkan kelebihan minyak. Tapi nggak bikin kulit kering. Tuh. Selain itu dia juga bisa menenangkan jerawat. Jadi bagi kalian yang berjerawat, nggak mampu ke dokter, males ke dokter atau apapun alasannya, ya, kalian bisa pakai air beras. Ini hebat banget ya beras ini ya. Berasnya dimakan kenyang. Berasnya di blender bisa jadi lulur. Air beras saja bisa bermanfaat. Luar biasa banget. Boleh dipakai untuk di rambut juga loh, Dok. Oh iya, banyak banget tuh dibahas ya. Iya. Next time mungkin kita bisa bahas tuh skincare pakai bahan alami yang bisa untuk rambut tuh. Jadi nggak usah beli serum mahal-mahal, bisa buat sendiri tuh. Kapan-kapan kita buat ya. Ini kita tutup dulu, terus kita, kita tambahkan air. Kita tambahkan 3 sendok air. Coba, kenapa kita harus tambahkan 3 sendok air? Biar nggak seret. Biar nggak seret. Makan aja kalau nggak pakai air seret ya. Tambahkan. Oke, saatnya kita blender. Tambahin air lagi. Ternyata jumlah berasnya itu Oke guys, dan kita mau tambahin lagi nih 1 sendok makan kopi. Kenapa kita pilih kopi sebagai makro scrubnya nih? Karena kita udah tahu ya, kopi ini selain tadi ada manfaat antioksidan yang tinggi, ini juga bagus banget untuk di wajah kalian yang lagi berjerawat. Karena ada manfaat cholinergic agents-nya. Oke, untuk wajah aja bagus ya? Iya, dia sebagai antibakterial, Dok. Oh. Terus juga kopi ini membantu banget untuk kalian yang punya masalah selulit. Karena dia membantu untuk meluruhkan submolecular fat yang ada di lapisan kulit kita. Oh, bantu ngilangin selulit juga ya di badannya, Joti ya? Jadi sebenarnya kopi ini mudah banget didapat dan kita beruntung banget di Indonesia ini mudah banget dapat kopi. Dan kopi ini ternyata bisa ngangkat kulit mati dan juga membersihkan pori-pori. Jadi bersihin pori-pori, bersihin daki itu, dan juga bisa ngilangin selulit. Bener. Dan ada beberapa efeknya juga yang saya senang itu karena dalamnya ada kafein tuh. Dia juga bermanfaat untuk menghilangkan kehitaman bawah mata tuh. Tuh kita tambahkan 1 sendok makan dan yang terakhir saya menggunakan oatmeal. Kenapa kita pakai oatmeal, Dok Sharon? Beta glukonnya itu membantu banget, Dok, untuk melembabkan kulit kita. Oh, pantas banget tuh sebenarnya itu ya. Oatmeal ini ya, tanpa kita apa-apain pun saya oles di tangan, kita bersihin pun ngerasa lembut banget loh. Ngerasa halus loh. Ya, jadi berasnya ngasih nutrisi, kopinya ngangkat kulit mati, oatmealnya dia meregenerasi, menyembuhkan, sehingga kasih efek halus, lembut ya. Jadi kita bersihkan sampai ke akar-akarnya, tapi kita perbaikin lagi kulit itu.
Jadi pas banget nih. Kita sudah jadi seperti ini. Nah, jadinya sudah seperti ini nih. Jadi kopi dan oatmeal-nya nggak kita blender. Kita tambahkan air 1 cangkir. Tuh. Ya, ini sudah jadi nih. Jadi kita tinggal pakai untuk scrubbing di badan. Siapa yang mau coba nih? Saya, Dok. Kita Penasaran nih. Oke. Wangi ya dok ya? Wangi kopi. Jadi kayak body lotion, scrub wangi kopi gitu kan. Tuh, sudah jadi nih kayak body scrub rasa kopi. Saya juga pengen coba sih di tangan Wangi saya. banget. Tuh, kita coba ya. Main sini. Tuh. Enak juga. Enak banget loh. Aku Cobain ya, Dok ya. jujur aja aku belum pernah sih. Jadi kan selama ini kan pakai body scrub kan yang sudah jadi kan. Ternyata ini nyaman banget. Enak Nggak banget ya, kasar Dok. sama sekali. Enak banget tuh pakainya. Wanginya enak banget, Dok. Wangi Wanginya kopi seharian. kopi plus oatmeal. Kombinasi yang enak. Tuh, ini cukup untuk semua badan ini bisa 2 orang nih sebenarnya. Oke, kita bersihin dulu. Ini sudah selesai. Bau oatmeal campur kopi dan lembut gitu ya, jadinya enak banget. Nah, ada beberapa hal yang kalian nggak boleh gabungkan untuk lulur seperti ini nih. Salah satunya adalah lemon. Yang kedua, cuka apel. Yang ketiga, bawang putih. Ini mau masak atau apa sebenarnya? Bawang putih dan juga pasta gigi. Nah, kecuali kalian expert banget tuh. Jadi sudah tahu banget komponen ini dosisnya segini, kalian boleh tuh campurin. Sebenarnya lemon itu oke-oke aja sih, bagus-bagus aja. Bawang sebenarnya no lah ya sebenarnya ya. Cuka apel juga sebenarnya punya manfaat, tapi kita harus tepat banget tuh dosisnya. Jadi kalau kalian masih di rumah, skillnya masih belum terlalu tinggi, pakai yang kayak gini aja tuh. Ini aman banget dan kaya manfaat juga tuh. Nggak kalah manfaatnya, bahkan lebih kaya sih manfaatnya. Jadi hindarin 4 produk tersebut tuh. Ini bisa dilakuin seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali setiap harinya. Tapi bagi kalian yang nggak mau repot nih, karena ini berantakan banget, kita kayak main masak-masakan. Kalian bisa beli, tada, body scrub nih di Athena nih. Jadi ini body scrub, ini body wash, ada body scrub juga. Ini praktis banget, tinggal kayak gini doang, tuh ya, ini gosok. Tapi kalau ini wanginya bukan wangi oatmeal nih, ini wanginya cherry blossom tuh. Ya, tentu aja lebih wangi lah ya. Kalau kalian tanya manfaatnya mana yang lebih bagus, ya tentu aja ini loh manfaatnya. Karena kan kalau ini kan cuma 3 komponen tuh. Beras, kopi, sama oatmeal. Tapi kalau dalam sini kan ada banyak banget tuh. Ada glutathione dimasukin ke sini, ada manfaatnya turmeric juga tuh kunyit. Nggak bikin kuning tuh. Ambil juga ditaruh di sini, diambil lagi yang lain, ambil lagi taruh di sini. Jadi kayak manfaatnya tuh cuil-cuil dikit dimasukin dalam sini punya. Dan wanginya itu bisa disesuaikan. Jadi ya lebih praktis sih sebenarnya sih. Tapi ya tetap aja kan pasti lebih mahal. Jadi bagi kalian, ini pilihan sih. Jadi bagi kalian yang nggak punya duit, kalian bisa buat kayak ginian. Bagi yang punya duit, kalian bisa beli langsung aja. Ya udah, kalau gitu yang ini saya bawa pulang aja ya, Dok ya. Bagi 2. Jangan, aku dulu. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan. Kita akan buat lagi nanti scrub atau pakai bahan alami lagi yang lain. Dan kita review yang mana sih yang benar, yang mana yang salah, dan bagaimana cara buatnya. Oke, bye.